Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rumah Bersama Orang Cianjur bertemu dengan kita dalam forum membahas apa itu literasi bersama kedua tokoh literasi kita, yaitu Bapak Cipta Chandra dan Ibu Lilis Nuraini. Perlu kita ketahui bahwa sebelum Bapak Jokowi mencanangkan gerakan literasi digital, kedua tokoh ini sudah sering melakukan postingan-postingan yang bersifat literasi dan banyak interaksi tentang literasi di Rumah Bersama Orang Cianjur. Nah, bagaimana sebetulnya literasi itu seperti apa? Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas lebih jauh dengan kedua tokoh literasi ini. Sebelumnya kita izin ya, biar lebih enak kita buka ya, biar lebih fresh. Ini yang pertama, Ibu Lilis, ada pertanyaan nih, sebagaimana di forum Rumah Bersama Orang Cianjur itu ada perdebatan itu. Sebetulnya literasi itu ada yang mengartikan bahwa literasi itu hanya membaca saja katanya. Ada juga yang bersifat bukan hanya membaca, tetapi juga aplikasi di lapangan. Nah, menurut Ibu sendiri sebenarnya apa itu literasi, Bu? Terima kasih. Sebelumnya tadi disebut tokoh, maaf bukan tokoh ya, tapi lebih kepada pegiat literasi. Nah, literasi ini sekarang diagendakan secara nasional, terutama kaitan dengan kekinian teknologi, yaitu digital. Nah, literasi itu seperti apa? Itu sekarang sudah sangat familiar ya di masyarakat, tapi masyarakat belum paham apa itu makna daripada literasi. Tetapi secara arti sempit, literasi itu adalah membaca dan menulis. Tetapi secara arti luas, bahwa literasi itu adalah di situ mengumpulkan informasi, kemudian juga untuk di-sharekan lagi ke masyarakat gitu kan. Jadi kembali bukan hanya sekedar membaca menulis seperti orang belajar membaca dan menulis, tetapi bagaimana merespon hal-hal informasi dari seluruh aspek kehidupan, kemudian untuk nanti dilanjutkan ke dalam aplikasi gitu kan. Nah, itu nanti lanjutannya bagaimana mendesain cara berpikir masyarakat untuk memajukan masyarakatnya tersebut gitu kan. Makanya literasi ini adalah mempunyai manfaat yang sangat besar, yaitu yang bermuara terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban begitu. Jadi lebih berkembang, jadi tidak hanya budaya tradisi di sekolah ya. Kalau di sekolah kan belajar baca. Kalau di sekolah itu kan efektivitas literasi itu tentu dimasukkan ke dalam kurikulum karena dipaksa gitu kan, anak didik, guru-guru termasuk di perguruan tinggi untuk intent dalam literasi terdepan karena garda pendidikan gitu ya, ilmu pengetahuan itu. Kalau di masyarakat itu sebenarnya kan, jadi sebenarnya kalau saya awalnya bukan literasi, saya cuma ingin membangun partisipasi publik, gimana membuka wawasan masyarakat, gimana bisa membantu pemerintah. Jadi jangan, kita boleh mengkritisi pemerintah, kritis nggak apa-apa itu bagus, tapi kalau awal dari sana ya, karena postingan-postingan yang piharedangeun nggak enak dibaca gitu ya. Makanya sengaja memang sengaja, jadi artinya kita bangun lah. Kadang saya juga kebablasannya itu, cuma saya pengen mencoba ngajak masyarakat itu yang konstruktif ya. Sekalian memberi wawasan bahwa membangun itu harus bersama-sama gitu loh. Dan dari pihak pemerintah pun jangan menutup diri gitu loh, gitu. Makanya di sini kita mendorong biar masyarakat itu cerdas. Tadi kan, kalau masyarakat cerdas, pemerintah cerdas, Cianjur cepat maju. Tadi literasi itu digunakan dalam berbagai aspek kehidupan gitu kan. Membangun partisipasi publik itu adalah melalui literasi. Dan sebagaimana kita ketahui pemirsa bahwa karya-karya tulis baik postingan ataupun karangan ilmiah yang ditulis oleh Bu Lilis, postingan yang ditulis juga oleh Pak Chandra juga. Saya sebagai admin di Rumah Bersama Orang Cianjur tidak sedikit
banyak informasi bahwa postingan Pak Chandra itu merupakan literasi juga, dan diapresiasi Pak Chandra ini. Dia termasuk kemarin waktu saya wawancara Ketua DPRD Pak Ganjar juga menanyakan itu Cipta itu siapa katanya. Saya bilang tukang mebel itu. Sangat tertarik katanya itu postingannya, dia mengkritis apa katanya pejabatnya, bupatinya, terus setelah bupatinya dia kritisi apa postingan berikutnya DPR-nya, setelah DPR-nya rakyatnya kita kritisi juga. Artinya kan membangun itu harus bersama-sama tuh. Jadi semua itu kan punya apa ya? Jangan juga menyalahkan pemerintah. Jangan nyalain DPR, masyarakat punya kekurangan. Ayo bareng-bareng kita bangun Cianjur. Itu intinya. Betul. Jadi melalui literasi ini bagaimana membangun partisipasi publik dengan tata ya, kesopanan, kemudian kalau lebih detailnya itu 10 kalimat yang komunikatif, beretika, kemudian betul, beretika, sehingga bisa direspon terhadap oleh seluruh masyarakat, terutama oleh pemerintah daerah gitu kan. Sesuai dengan tema bahwa Bapak Chandra ini dengan Bu Lilis ini adalah membuat sebuah forum ya untuk yang tadi ya. Tujuannya dari melihat postingan-postingan yang nggak enak dibaca, yang nggak enak tendensinya, kemudian ada keinginan untuk sedikit mengarahkan kepada hal yang positif, maka akhirnya muncul namanya Forum Literasi Urang Cianjur yang digagas oleh Pak Cipta Chandra dan Bu Lilis Nuraini. Nah, pertanyaannya begini Pak Cipta Chandra nih sama Bu Lilis, kita katanya dulu tuh Pak Cipta ya. Forum Literasi Urang Cianjur ini setelah meskipun belum deklarasi secara resmi ya, setelah digaungkan melalui channel ini, apa yang akan dilakukan oleh Forum Literasi Urang Cianjur untuk membantu mewujudkan visi pemerintahan Herman Mulyana, yaitu manjur dan berakhlak mulia. Yaitu manjur itu kan singkatan dari mandiri, maju, religius, dan berakhlak mulia. Menurut Pak Chandra, Forum Literasi ini akan melakukan langkah-langkah apa? Kalau saya pribadi ya, jadi mengalir aja itu. Juga banyak program Pak Haji Herman juga bagus dan ada juga di situ kan ada pencanangan literasi ya. Ya dengan gerakan wakaf buku itu ya. Ya itu kan kita juga akan bantu insya Allah itu loh, kita bantu biar apa masyarakat juga peduli sama literasi. Betul. Dalam rumpun pendidikan dan keagamaan poin 2 ada wakaf buku gerakan sadar literasi untuk membangkitkan minat baca masyarakat. Ini tertuang dalam program 100 hari pemerintahan Herman Mulyana. Terus jangka panjangnya sebenarnya kita ingin memberi solusi kepada pemerintah. Memberikan solusi. Ya. Berbentuk apa solusinya Pak Cipta? Ya semacam kajian lah. Kajian ya. Tentang apa saja kajiannya Pak? Sebenarnya banyak. Tentang pertanian yang selama ini kan program pertanian menurut saya pribadi kan parsial ya. Jadi parsial, kurang terintegrasi ya, dan perlu lanjutan, makanya banyak longsor-longsor. Pak Chandra ini terkenal juga karena kemarin juga dapat hadiah dari Pak Bupati ya. Alhamdulillah. Itu katanya terkait postingan komentar tentang tata kota ya. Bukan malah. Jadi itu postingan Pak Jerman sama Pak Mulyana itu. Coba saya sedang apa itu? Kan saya komenin. Jadi sedang memberikan program membangun pertanian dan membangun apa istilahnya? Mengunggulkan kembali kota santri menuju kota wisata itu. Nah, itu dapat hadiah alhamdulillah. Menuju kota wisata. Wisata yang religius ya Pak. Jadi potensi Cianjur ada 3 kan sebenarnya. Cianjur sebagai kota santri. Dulu terkenal dengan pertanian, wisata. Itu sebenarnya kalau diintegrasikan itu. Antara pertanian dan santri. Dan wisata. Kan banyak pesantren-pesantren santri-santri itu. Yang sekaligus menjadi petani. Betul, ya. Dan mungkin jangka panjang ya itu. Mungkin Bu Lilis sebagai pendidik ya itu ya. Mungkin Bu Lilis bisa menambahkan apa yang tadi disampaikan, apa yang akan dilakukan oleh Forum Literasi Urang Cianjur dalam rangka ikut berkontribusi. Ya, pertama tentu saja adalah mengajak, menghimbau
untuk mengenal literasi, kemudian bagaimana masyarakat menjadi cinta ya. Kita itu sebetulnya memang sesuai dengan agenda nasional bahwa sekarang agenda daripada literasi itu sudah menyasar ke beberapa aspek. Satu adalah literasi baca tulis ya, dasar itu. Kemudian kedua literasi digital ya. Kemudian ketiga literasi sains ya. Keempat kemudian literasi finansial atau ekonomi, dan kemudian terakhir itu literasi budaya dan kebangsaan. Nah ini, tetapi agenda ini yang 5 ini ternyata memang kita baru masuk ke agenda yang pertama tadi, yaitu baca tulis. Ya, tadi ada yang tertinggal, maaf kan ya, sudah numerasi. Sering di sekolah itu. Jadi yang harus didahulukan sekarang ada bagian melek literasi baca tulis dan numerasi. Numerasi itu tidak harus bersentuhan dengan matematika saja, tapi berbentuk dengan angka-angka. Jadi seperti gini. Dalam keluarga ibu bapak dulu, jadi ibunya itu baca tulis bahasa, kemudian ayahnya itu adalah numerasinya, sehingga akan melahirkan prasyarat ke ilmu-ilmu lainnya gitu. Nah itu dicanangkan efektifnya saja di pendidikan, karena di pendidikan dipaksa gitu. Nanti bagaimana ditularkan ke masyarakat. Kebetulan Ibu juga sebagai praktisi pendidikan ya, gitu. ada program mengarah ke sana. Kebetulan saya juga adalah wakil dari sekolah dari kabupaten untuk masuk ke literasi yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat, yaitu gerakan Garulis Literasi Jawa Barat gitu itu. Jadi ini apa namanya, sudah berapa bulan ya? Nanti terakhir itu sampai bulan Agustus. Walaupun itu masih dalam skup apa namanya, sempit, karena acuannya baru pendidikan, kemudian bidang sastra gitu kan. Tapi yang penting apa namanya, nanti bisa ditularkan begitu. Iya. Kemudian yang kedua, bagaimana literasi ini bisa apa namanya mendukung program pembangunan tadi, seperti partisipasi publik dari Pak Chandra. Orang-orang terbiasa bagaimana kita itu komunikasi secara literat ya, yang beretika. Nah itu yang kita harus bangun ya. Kemudian ketika apa namanya, share-share seperti dari Pak Chandra ini yang memang sangat bermanfaat, kemudian bisa direspon, kemudian diaplikasikan. Nah itu kurang lebih seperti itu. Sebelum kita tutup pemirsa, ada satu pertanyaan lagi mungkin, Pak, harapan Bapak Pencipta Chandra itu bagaimana dengan kondisi Cianjur, dan silakan Pak. Harapan sebenarnya satu, sebenarnya Cianjur itu potensinya itu luar biasa. Terus masyarakatnya sekarang udah terbangun, udah banyak potensi yang cuma mungkin maaf Pak Jerman ya, kritik untuk pemerintah itu. Jadi apa? Mulailah membuka diri. Ya, membuka diri. Jadi diri dalam arti melibatkan gitu, atau bagaimana Pak? Enggak melibatkan, ya termasuk melibatkan artinya itu mengonsep pembangunan. Sebenarnya masyarakat juga banyak yang pintar. Betul. Sebenarnya saya itu nggak ada apa-apanya. Katanya gini Pak, di lingkungan pemerintah juga kan sudah ada timnya. Apakah kadang-kadang juga ada opini begini loh, Pak Hermannya sih siap hanya membuka diri, tapi ketika timnya juga yang menutup juga itu susah juga katanya. Ya, mudah-mudahan ke depan enggak. Mudah-mudahan timnya juga ya, tim yang sudah ada juga welcome terhadap. Saya beberapa tim juga kadang ngupin saya, ayo kita bangun bareng-bareng. Itu respon yang positif itu. Kedua, wakil rakyatnya. Betul. Kemarin di acara yang ngoprek kemarin juga lumayan itu. Jadi artinya Dewan udah mulai membuka diri. Itu saya kritik. Ada satu anggota Dewan itu yang saya respect itu, saya kritik. Kang harus membuka diri. Jangan tutup diri. Ente kan wakil rakyat. Mudah-mudahan bukan hanya anggota dewan aja yang melakukan acara seperti itu ya. Dinas-dinas. Itu. Secara teknis ya. Jadi artinya membangun Cianjur itu nggak usah mahal-mahal gitu loh. Iya betul. Ngariung lah dengan cukup dengan teh ini aja. Dengan membangun partisipasi publik. Kalau ingin maju dengan membuka seluas-luasnya partisipasi publik. Betul. Melalui literasi. Karena kan dasarnya literasi betul nggak? Iya. Betul. Komunikasi yang dibangun adalah literasi betul. Jadi harapan Ibu sendiri bagaimana? Jadi harapan saya secara pribadi bahwa melalui literasi ini adalah suatu strategi agar masyarakat melek kemudian ikut berpartisipasi sebagai partisipasi publik tadi. Jadi merangsang yang tadinya
asal-asalan Betul. kita ajak Iya. supaya mereka berpikir Berpikir. konstruktif, Iya, ide, gagasan, termasuk ide, revisi, gagasan dan rekomendasi, mengaplikasikannya juga solusinya, betul. dan aplikasi ya. Iya. Dari apa yang mereka ketahui, mungkin dari literasi, dari lingkungan, dari pengalaman. Nah, kemudian dijadikan masukan karena setiap orang itu kan pengalamannya berbeda-beda, Betul, wawasannya berbeda-beda gitu. Jadi menjadi diskusi dalam skup kabupaten. Iya. Nah, untuk masukan-masukan terhadap pembangunan Cianjur yang tadi maju ya, maju mandiri, Maju, mandiri, diri dan religius, berakhlak. religius dan berakhlak. Iya. Luar biasa. Pemirsa, tidak salah. Kalau saya sih menilainya tidak salah ya, bahwa kedua tokoh ini, Pak Cipta Chandra dan Bu Lilis Nuraini, menjadi tokoh literasi orang Cianjur. Dan tadi sudah disampaikan bahwa Forum Literasi Orang Cianjur ini dibentuk tidak lain mengajak kepada masyarakat yang belum sadar dan belum memahami Terbiasa ya. agar terbiasa berpikir konstruktif, membuat konsep-konsep yang membangun dan kemudian mengaplikasikannya untuk kemajuan Cianjur sesuai dengan visi misi yang tadi disebut ya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Pak Cipta maupun Bu Lilis. Ini sangat luar biasa sekali bersama. Demikian perbincangan kali ini. Mudah-mudahan nanti di sesi berikutnya akan kita kupas lebih detail dan per tema tentunya ya, tidak biar tidak bias. Apa yang akan tadi misalkan ada tata kota, tetap bagaimana pertanian dan bagaimana tata kelola pesantren dan bagaimana mengelola semua potensi ini menjadi potensi wisata. Nantikan di acara selanjutnya pemirsa Rumah Bersama Orang Cianjur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.